warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusiliana, saya dari kelompok 5 Prodi HTN 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengambilan keputusan. Adapun pengertian pengambilan keputusan yaitu suatu hasil atau sebuah keluaran dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang lain untuk mendapatkan suatu tujuan. Setiap pada proses pengambilan keputusan selalu mendapatkan satu pilihan final. Pada keluarannya bisa berupa sebuah tindakan, aksi, atau sebuah opini terhadap pilihan. Adapun pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut George R. Terry. Menurut George R. Terry menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah suatu pemilihan alternatif tingkah laku atau kelakuan tertentu dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Yang kedua, menurut Espesiagian menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah sebuah pendekatan yang sistematis terhadap sebuah hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil suatu tindakan yang menurut perhitungan adalah suatu tindakan yang paling tepat. Yang ketiga yaitu menurut James Aftoner. Menurut James Aftoner yaitu pengambilan keputusan ialah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan yang sebagai cara pemecahan suatu masalah. Dan yang keempat adalah menurut Kuswardani tahun 2006. Menurut Kuswardani menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah seorang individu yang tidak merasa puas dengan sebuah situasi yang ada atau dengan prospek situasi yang mendatang dan yang memiliki otoritas untuk berinisiatif dalam mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi suatu keadaan tersebut. Adapun macam-macam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan au-generated. Di sini yang dijelaskan adalah pada keputusan yang satu ini keputusannya diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta dan lapangan keputusannya. Yang kedua yaitu keputusan induced. Keputusan induced di sini diambil berdasarkan scientific manajemen atau manajemen ilmiah, yang sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya yang relatif kecil dalam proses pengambilan keputusan lebih lambat. Adapun tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan yang bersifat tunggal di sini adalah tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua yaitu atau yang terakhir tujuan yang bersifat ganda. Tujuan yang bersifat ganda di sini terjadi jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang sifatnya tidak kontradiktif. Adapun fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari pemecahan suatu masalah memiliki fungsi antara lain yaitu awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua yaitu suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Dan adapun teknik pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah operation research, yang kedua linear programming, yang ketiga gaming wargames, yang keempat yaitu probability, yang kelima yaitu ranking and statistical weighting.
Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, penjelasan tentang operation research. Operation research di sini merupakan dengan menggunakan suatu metode-metode saintifik atau yang terdiri dari teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan dalam teknik ini yaitu usaha inventarisasi. Yang kedua, penjelasan tentang linear programming. Linear programming merupakan pemakaian rumus-rumus matematik yang disebut juga vector analysis. Vector analysis. Yang ketiga yaitu gaming wargames. Gaming wargames di sini merupakan dengan teori yang bisa dipakai dalam menentukan strategi. Yang keempat yaitu probability, merupakan sebuah teori kemungkinan yang bisa diterapkan pada kalkulasi rasionalitas hal-hal yang tidak normal dalam mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang kelima yaitu ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara yang pertama menetapkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi suatu keputusan akhir. Yang kedua yaitu menimbang suatu faktor-faktor yang bisa dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Yang ketiga yaitu di dalam hal memilih suatu harus mengambil suatu keputusan yang disebut dengan pengambilan surat keputusan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon pada tahun 1960 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inteligensi. Inteligensi di sini adalah suatu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang kedua yaitu desain, yaitu suatu tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif dalam pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu choice, yaitu suatu tahap dari solusi dari alternatif-alternatif yang telah disediakan. Yang keempat yaitu implementation, yaitu suatu tahap melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Adapun unsur pengambilan keputusan yaitu pertama, tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, perhitungan tentang suatu faktor yang tidak bisa diketahui sebelumnya di luar jangkauan manusia. Yang keempat atau yang terakhir adalah sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur suatu hasil dari suatu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penjelasan yang terakhir di sini yang akan saya jelaskan adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan menurut Terry yaitu yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi kepada kepentingan pribadi tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan atau yang dapat memuaskan. Yang kelima adalah pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedelapan, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar atau tidak. Yang terakhir atau yang sembilan, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Baiklah, mungkin hanya itu
presentasi singkat yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.